Beginilah yang dilakukan Ashton Kutcher bersama Demi Moore ketika mereka dulu bersama, yakni dengan mendirikan DNA Foundation yang bertujuan memerangi perdagangan, pelecehan, serta kekerasan pada anak dengan cara memanfaatkan teknologi. Pada tahun 2012, DNA mengubah namanya menjadi Thorn, Digital Defenders of Children. Salah satu yang menjadi perhatian utama Thorn adalah perdagangan anak di Amerika Serikat, di mana internet menjadi pasar terbesar untuk kejahatan jual beli anak. Tak tanggung-tanggung, Ashton menginvestasikan anggaran sebesar 20 juta dolar Amerika untuk mengembangkan software baru berbasis teknologi untuk menjaga keamanan anak-anak secara online dan mendeteksi serta menangkap para predator seksual di internet. Dengan menggandeng perusahaan-perusahaan internet besar seperti Facebook, Microsoft, Mozilla, Google, serta Twitter, Thorn membuat database yang akan mengamankan jutaan tindak kegiatan pelecehan anak di internet. Hingga Februari 2017, Thorn telah berhasil menemukan 2.000 anak yang menjadi korban perdagangan anak selama 6 bulan terakhir dan mengidentifikasi 6.000 korban perbudakan modern. Pemirsa, kembali lagi di 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Feki Manengke dan tamu saya malam hari ini seorang gadis berusia 15 tahun tapi sangat concern dengan sebuah isu yang luar biasa. Untuk seusianya dia, saya bisa bilang ini sebuah isu yang masih berat sebenarnya, tapi dia sangat concern seputar hal itu dan dia sudah melakukannya selama beberapa tahun ya, bahkan dari usianya masih sangat-sangat belia. Faye, yang mau saya tanyain, kamu punya waktu senggang kan? Maksudnya nggak melulu kamu sekolah dan kemudian kamu ngurusin rumah Faye. Kamu ada waktu senggang banyak? Pertama memang prioritas adalah sekolah. Ya kan, of course. Mama selalu bilang bagaimana lu mau nolong orang lain kalau nggak bisa nolong lu sendiri gitu. Kedua, rumah Faye. Baru waktu senggang? Ya, exactly. Apa yang kamu lakukan di waktu senggangmu? Apa kamu masih berjualan lagi? Berjualan mencari donasi? Boleh juga sih, tapi biasanya memang kita ya apa aja sih, pergi nonton film, sama teman-teman makan, kamu. sometimes just hang out. Maksudnya nggak pernah ada set juga sih, kita cuman teman-teman kamu, peers kamu banyak kan apa? Teman-teman sekolah, teman-teman main, teman-teman les, gereja. Teman-teman gereja banyakannya ya. Iya, teman-teman sekolah juga pasti, tapi karena saya, untuk yang tidak tahu, saya pindah banyak. Ini saya Baru, sekolah ya? ke-10. Kenapa pindah-pindah sekolah? Kerja bapak. Jadi akhirnya juga, maksudnya kalau teman sekolah memang masih keep in touch, tapi susah juga kan kalau lu dari Jakarta, teman-teman kamu di Solo apa di Bandung, susah. apa di Serang gitu kan. Jadi akhirnya memang carinya teman yang konstan gitu. Okay. Tapi memang di era teknologi kan gampang sekarang, so that's great. Oke, teman-teman kamu ngeliat kamu yang begini bagaimana, yang sangat concern seputar child trafficking, sex trafficking? Sangat suportif sih, memang. memang. Sangat support ya. Waktu pertama Bukan yang gini, bukan yang Faye ngapain sih, elah serius amat jadi orang, santai aja kenapa? Nggak ada yang gitu nggak? Maksudnya gini, kayaknya ada stereotip anak remaja nggak peduli dan Pak juga bilang tadi kenapa nggak main gadget, ngapa? Maaf ya Pak, tapi itu stereotip. You can call me Bapak, maaf Kakak, ya, Pak. Maaf ya Kak. Om, maaf ya. whatever. Maaf ya Kak, tapi stereotip. Nama saya itu. Kak Feki, kita kenal. Nah, saya Faye, Hai Hasin Faye, Cinta. kita sebenarnya masih mirip, saya Feki. Oke, go on. Tapi gini, ada stereotip yang berat sekali bahwa anak remaja nggak mau membawa perubahan, menjadi perubahan. Dan ke saya itu salah sekali. Iya. Maaf ya, tapi orang selalu bilang, orang dewasa, oh iya, mereka kebanyakan main gadget, kebanyakan gini. Oke, bisa aja ada anak yang kayak gitu. Aku juga sekali-sekali kayak gitu, suka main HP terus. Tapi gini, saya udah ketemu banyak sekali teman-teman saya yang ingin membawa perubahan. Mereka setup recycling di sekolah. Mereka bekerja untuk, maksudnya untuk anak-anak jalan again yang terlantar di jalanan. Mereka create student club. Masalahnya nggak ada yang dengar tentang itu. Masalahnya mereka nggak punya oportunitas. Nah, saya sendiri punya oportunitas itu karena saya privileged. Saya punya networking dan sejak waktu itu pertama ada TV interview, orang selalu supportive sekali. Tetapi anak-anak lain ya, mereka ingin membawa perubahan, punya mindset yang sama, tapi nggak punya oportunitas. Malah sama orang dewasa diterusin mindset, diterusin ide bahwa kita nggak mau
ngapa-ngapain. Akhirnya kalau orang dewasa, apa bapak mama kita yang bilang, lo nggak bisa ngapain kita ingin membawa perubahan? Masalahnya gitu. Dan saya rasa ya teman-teman saya tuh orang yang paling suportif. Dan again, ada anak remaja yang kayak gitu. Saya pernah ketemu. Tapi Terus kalau kamu kita ngadepinnya bagaimana dengan remaja yang bilang, udahlah Faye, chill. Maksudnya gaul aja gitu. Kamu ngadepinnya gimana? I talk to them about the issue. Masa gini, I understand dunia tidak adil gitu loh. Tapi sebagai masa depan, masa kita bisa sit back aja, bilang oh iya dewasa kok yang hancurin dunia ini gitu, ya enggak juga gitu loh. Ini kita dua-duanya kita juga harus ngerti bahwa kita harus mengambil tanggung jawab untuk dunia ini. Kamu passionate banget dengan apa yang kamu lakuin. I can see that. Hobi kamu apa sih? Baca. Diving. Kamu suka diving? I love exploring. Saya PADI Advanced Diver Certified, punya license. Sudah berapa kali penyelaman kamu lakuin? Banyak sih. Banyak, ya? Lumayan. Kalau bisa memang kita coba pergi diving as much as possible. Just because mama saya selalu ajarin untuk bangga atas negara gitu loh. Dan dari kecil, maksudnya saya juga pernah go around the world juga, tapi mama coba kalau lagi spring break Maret gitu, kita pergi daripada ke Singapura apa gimana, kita pergi ke Labuan Bajo, ke Derawan, ke Wakatobi gitu-gitu. Yang paling seru di mana yang pernah kamu lewat diving? Orang suka bilang Alor paling cantik, tapi saya personally favoritku Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kenapa Labuan Bajo? Koralnya bagus-bagus ya? Cantik banget. Cantik memang, banget. Tapi aku memang belum ke semua dive spot di seluruh Indonesia juga kan, jadi we'll see. Tapi Labuan Bajo satu-satu favoritku. Kamu juga suka baca ya? Bacaan seperti apa yang kamu suka? Apa aja sih, mama selalu bilang suka baca. Komik kamu suka? Komik apa dulu? Ada nggak komik yang kamu baca? Nggak ada? Maksudnya ada, tapi kayak, ya maksudnya kalau ada gitu aku baca aja. Waktu kecil aku baca sampah sih memang komik. Komik apa yang kamu baca waktu kecil? Saya baca Doraemon gitu loh. Saya baca Doraemon. Bobo. Kamu baca Bobo, saya juga baca Bobo loh. Kamu baca Bobo, berarti kamu tahu Rongrong. Soalnya waktu itu memang bapak suka kalau makan gitu di luar biasanya ada dibeliin. Apa nggak komik-komik Amerika, tapi kebanyakan ya kalau ada aku baca aja gitu kan. Ya apapun gitu ya, kamu baca. Tapi mainly kamu bacanya apa? Buku tentang apa? Aku suka buku novel, tapi aku cari yang historical fiction, apa yang kayak yang ada maknanya aja gitu. Yang ada artinya. Oke. Kalau lihat dari kamu, dari sosok kamu sejauh kita ngobrol-ngobrol, saya melihat kamu adalah sosok yang influencer gitu ya, yang bisa I try. Cobalah. Ya, kamu bisa mempengaruhi. Apa yang pengen coba kamu berharap anak-anak muda Indonesia itu seperti apa sih? Saya pengaruh harap apa yang mau kamu berikan buat Indonesia, remaja Indonesia. Anak remaja Indonesia ngerti bahwa kita harus mengambil inisiatif, bahwa kita bisa menjadi perubahan, dan bahwa kita tidak harus malu bangga atas negara. Karena sekarang saya selalu lihat gitu di YouTube komen-komen, gak usah sok bangga-bangga negara gini-gini. Lu kalau nggak seneng sama negara sendiri, berhenti ngeluh. Malah cari apa yang lu nggak suka macet, ngapain, what are you gonna do about it gitu loh. Dan aku juga pernah ketemu orang, iya tapi pengen juga sih, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue anak remaja, kenapa nggak pemerintah gitu. Iya, itu kan tugasnya pemerintah, kita masih remaja gini, gitu loh gitu. Iya, they're supposed to do something about it, tapi kalau mereka nggak ngapa-ngapain, ya kita dari pihak kita sebagai anak remaja, sebagai orang sipil, sebagai orang Indonesia harus peduli juga. Gimana pemerintah peduli tentang sesuatu yang mereka merasa bahwa kita nggak peduli gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja, kenapa nggak kita lakuin? Kalau misalnya ada hal yang nggak bisa kita lakuin, just stop complaining paling nggak. Apa? Or, there's never anything you can't do something about. Ke saya ya, maksudnya ada immovable object, tapi ke saya memang
harus ngambil inisiatif, harus jadi proaktif, cari connection, cari solusi. Kita sebagai anak remaja, we're more creative, I'm sorry. Maksudnya kita bisa aja lah punya ide baru gitu loh. And nggak apa-apa kalau misalnya kamu memang merasa, menurut saya kalau memang kamu merasa anak-anak muda lebih kreatif, that's okay. If yang nggak lebih kreatif sih, tapi find new ideas and if you have it, share it gitu loh. Nah, paling nggak apa yang kamu lakukan, apapun itu bisa berdampak banyak buat bangsa kita, buat segala generasi gitu ya, segala kalangan. Kalau memang anak-anak muda seusia kamu bisa melakukan sumbangsi itu, kenapa enggak? Dan itu bukan artinya tiba-tiba bikin LSM gitu, maksudnya juga, ya? I went a little overboard, tapi ya proaktif. Oke, pemirsa, saya masih akan lanjutkan lagi obrolan saya masih bersama dengan Faye, seorang pendiri penggagas Rumah Faye. Sebentar lagi obrolannya ya, saya lanjutkan. Tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.